Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1071 Hati seorang pendekar pedang tidak akan pernah. Tindakan Lin Yun melampaui imajinasi terliar semua orang. Dia terlalu brutal. Tidak hanya dia mengalahkan putra alam dewa dalam 3 jurus, tapi dia bahkan merobek lengannya. Situasi saat ini jauh lebih buruk daripada jika dia menamparkan wajah putra alam keilahian bawah. Bagaimanapun juga, menamparkan putra alam keilahian bawah hanyalah penghinaan sederhana, bukan cedera yang melemahkan. Itu akan membutuhkan biaya yang sangat mahal bagi putra alam keilahian bawah untuk pulih. Bagaimanapun, setiap bagian tubuh manusia sangat berharga untuk kultivasi. Itu adalah alasan yang sama mengapa binatang iblis akan berubah menjadi bentuk manusia mereka. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang memiliki garis keturunan yang menentang surga. Setelah kehilangan satu lengan, putra alam keilahian Nether tidak memiliki sarana untuk mendapatkan prestasi tinggi dalam kompetisi. Dia pada dasarnya lumpuh. Adegan brutal itu membuat Elysium Trigram dan putra alam naga tercengang. Mereka terbang ke arah putra alam dewa Nether bukannya menyerbu ke arah Lin Yun. Bahkan para penonton pun tidak percaya bahwa Lin Yun cukup berani untuk merobek salah satu lengan putra alam keilahian yang Maha Esa. Semua putra alam tercengang, termasuk putra alam bulu kekaisaran yang misterius. Apa itu tadi? Aura pedang yang sebanding dengan roh suci? Tanya seorang putra alam dengan ekspresi serius. Itu aneh karena Lin Yun merobek roh suci putra alam keilahian Nether tanpa mengeluarkan roh sucinya. Semua orang menggelengkan kepala karena itu tidak masuk akal. Mereka menduga Lin Yun melakukan sesuatu yang lain. Bagaimanapun, aura pedang yang sebanding dengan roh suci berarti niat pedang Lin Yun sangat kuat. Tetua Sekte Suantian Jin Jue memandang cermin jalan surgawi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia pulih dari keterkejutan, kemarahan mulai memenuhi wajahnya. Tetua yang lain juga terkejut karena Lin Yun bertindak sebelum mereka bisa menanggapi. Bagaimana kabarmu? Putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam membantu putra alam keilahian bawah berdiri dan menghentikan pendarahannya. Bunuh dia apapun yang terjadi. Putra alam keilahian Nether meraung dengan mata merah. Minggir. Lin Yun berteriak pada Elysium Trigram dan putra alam naga mendalam. Ini baru permulaan. Lin Yun berencana untuk mempermalukan putra alam keilahian Nether 1000 kali lebih buruk dari apa yang diterima Luo Chen. Ketika Lin Yun melepaskan aura pembunuhnya, hati Elysium Trigram dan putra alam naga yang mendalam tenggelam. Mereka tahu bahwa Lin Yun tidak berniat membiarkan masalah ini beristirahat. Putra alam Trigram Elysium meraung, Lin Yun, jangan berlebihan. Jalan surgawi itu panjang. Ditambah lagi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertindak begitu sombong saat berada di alam Kunlun? Putra alam naga yang mendalam melanjutkan, jangan terlalu percaya diri karena Anda bukan apa-apa di alam Kunlun. Ada banyak orang yang bisa menghadapimu di sana. Sebaiknya kamu pergi sekarang atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Yun mengabaikan kicauan mereka. Saat dia berjalan ke depan, aura pedangnya mulai meningkat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia mengedarkan hawa pedangnya satu siklus penuh. Setelah 3 langkah, aura pedangnya telah terakumulasi ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, aura membunuhnya tumbuh dengan aura pedangnya. Bajingan. Lin Yun, apakah kau benar-benar ingin memaksa putra alam keilahian bawah? Itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun dalam pertarungan terakhir. Kedua putra alam menggertakkan gigi mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari Lin Yun dan mereka bisa tahu bahwa itu sangat menguntungkan di area terlarang Changlong. Karena Lin Yun mengalahkan putra alam keilahian Nether dalam 3 jurus, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang tersisa. Aku tidak menargetkan putra alam keilahian Nether. Lin Yun berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, aku juga mengincar kalian berdua. Lin Yun tidak berniat untuk melepaskan salah satu dari mereka. Pada saat ini, tubuhnya gemetar karena jumlah aura pedang yang dia kumpulkan. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi yang tidak bisa ditanggung oleh fisiknya. Lin Yun, jangan memaksanya. Putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam sangat marah dengan sikap Lin Yun. Tanpa ragu-ragu, mereka melepaskan roh suci mereka dengan 9 bunga astral iblis berkobar di lautan aura mereka.
Setelah melihat hasil dari putra alam keilahian Nether, mereka tidak berani meremehkan Lin Yun. Mereka juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ketika mereka melepaskan roh suci mereka melepaskan tekanan yang lebih besar dari roh suci putra alam keilahian bawah. Karena kamu ingin membalikkan meja dan membiarkan putra alam lain mendapatkan keuntungan, jangan salahkan kami. Mata putra alam Trigram Elysium berkilat dengan dingin. Jangan menyesal nanti, kata putra alam naga yang mendalam. Mereka berdua merasa bahwa mereka setidaknya bisa melukai Lin Yun dengan parah jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Jika itu terjadi, Lin Yun tidak akan berdaya di hadapan putra alam lain. Para putra alam lain menonton pertarungan itu dengan tatapan ceria, semakin sengit pertarungan itu, semakin mereka akan mendapatkan keuntungan. Sungguh tidak bijaksana. Putra alam lain tidak akan ragu untuk bergerak jika Lin Yun terluka. Mereka tidak akan melepaskannya jika mereka melihat kesempatan. Dia terlalu gegabah. Semua orang terkejut karena Lin Yun tidak mundur. Putra alam naga Elysium dan naga mendalam mungkin tidak signifikan di antara putra alam, tapi mereka tetaplah putra alam, dengus putra alam diagram kekaisaran dengan mata dingin. Telapak tangan pemakan naga yang mendalam. Telapak tangan gajah iblis langit yang memakan gajah. Kedua putra alam menyerbu ke arah Lin Yun. Putra alam naga yang mendalam melepaskan cakar naga raksasa yang merobek ruang angkasa. Ribuan daur rune berkumpul di bagian tengah cakar naga, membentuk susunan spiritual yang rumit dengan aura kuno. Putra alam Trigram Elysium juga melepaskan gajah iblis untuk menghancurkan Lin Yun. Tidak diragukan lagi bahwa teknik bela diri roh suci mereka sangat menakutkan. Paling tidak, teknik mereka telah meningkat pesat sejak kota gundukan angin. Mengeluarkan raungan, pakaian Lin Yun mulai berkibar dengan keras. Dia mendorong telapak tangannya dengan semua aura pedang yang terkumpul. Dia melepaskan kekuatan aura pedang naga biru yang memurnikan 20 tetesan embun. Jadi, seekor naga biru sepanjang 30 kaki sekarang melingkar di sekelilingnya. Naga biru yang kuat memancarkan badai petir yang dahsyat sementara matanya penuh dengan api. Kemudian, dua sinar melesat dari matanya yang menghantam roh-roh suci. Roh-roh suci itu langsung dilahap oleh api. Ini. Putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam keduanya memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kenyataan yang ada di hadapan mereka. Aura pedang naga biru Lin Yun telah mencapai batasnya setelah 9 langkah. Dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar pada bagian dalam tubuhnya karena dia sekarang memiliki sedikit robekan pada organ tubuhnya. Dia telah menunjukkan serangan terkuatnya yang tidak akan mungkin terjadi tanpa semua embun yang diberikan Yue Wei padanya. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini tidak terbayangkan, tapi itu mati rasa oleh kebenciannya. Tak lama kemudian, Lin Yun melemparkan telapak tangan yang menghancurkan roh-roh suci dan putra alam. Trigram Elysium dan putra alam naga yang mendalam melepaskan kekuatan tersembunyi mereka saat mereka bertarung dengan Lin Yun. Mereka bertukar puluhan jurus dalam sepersekian detik. Tapi beberapa saat kemudian, para putra alam naga dikirim terbang dengan lubang besar di dada mereka. Kemudian, mereka menatap Lin Yun dengan ketakutan. Apakah ini yang disebut putra alam? Lin Yun meledak dengan niat pedang yang kuat saat dia melihat putra alam keilahian Nether yang gemetar. Kemudian, dia menyelimuti putra alam keilahian Nether dengan aura pedangnya. Hentikan. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak mengambil nyawa putra alam keilahian Nether, seseorang berteriak. Suara itu berasal dari putra alam diagram kekaisaran. Namun, dia tidak sendirian. Putra alam lain juga menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri. Lin Yun tersenyum mengejek karena dia tidak memiliki kesan yang baik pada para putra alam. Dia tahu bahwa mereka mengincarnya secara diam-diam saat dia terluka parah di kota gundukan angin. Biarkan dendammu dengan ketiganya berakhir di sini, kata seorang putra alam. Kau sudah keterlaluan. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang putra alam. Dia tidak selevel denganmu. Teriak seorang putra alam lainnya. Lin Yun, jangan paksa kami untuk menjadi musuh. Kata putra alam diagram kekaisaran. Putra alam Dewa Nether tersenyum pada Lin Yun dengan ejekan. Tidak peduli bagaimana para putra alam bertarung, mereka tidak akan membiarkan salah satu dari mereka mati di tangan seseorang dari alam yang lebih rendah. Hati Lin Yun menjadi dingin saat dia bertanya, bagaimana jika aku bersikeras untuk mengambil nyawanya? Kau bisa mencobanya. Tapi saat dia mati, kamu juga akan mati. Sebuah suara dingin terdengar. Itu berasal dari putra alam yang paling misterius, putra alam bulu kekaisaran.
Suaranya membuatnya terdengar seperti dia berasal dari dunia bawah saat seluruh danau suci mulai bergetar. Suaranya dingin, tapi juga penuh dengan kebanggaan seolah-olah dia adalah dewa. Kerumunan orang diadu karena mereka mendengar rumor bahwa putra alam bulu kekaisaran menyita buah darah ilahi. Itu masuk akal karena auranya membanjiri putra alam lainnya. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia. Lin Yun tidak berbalik, tapi dia bisa merasakan 7 pasang mata yang mengancam. Rasanya seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya saat dia berbalik, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Orang lain pasti sudah tunduk pada tekanan itu. Mengapa saya merasa begitu enggan? Ketika Lin Yun melihat tatapan menghina dari putra alam keilahian bawah, dia menyadari mengapa dia tidak ingin menyerah. Mengepalkan tinjunya, tubuh Lin Yun mulai bergetar, karena itu masalahnya, kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Bab 1072 membunuh. Semua orang melihat ke belakang sosok Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka terkejut dengan kepercayaan diri Lin Yun, atau lebih tepatnya, kesombongannya. Rumor mengatakan bahwa Lin Yun sombong, tapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa sombongnya dia. Seberapa sombongnya Lin Yun mengucapkan kata-kata itu. Putra alam bulu kekaisaran tidak mudah untuk dihadapi, apalagi semua putra alam bersama-sama. Lin Yun hanya berada di jiwa kelima alam jiwa surgawi, belum lagi dia mengungkapkan serangan terkuatnya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tidak ada yang mengira bahwa Lin Yun bisa menghadapi semua putra alam meskipun niat pedangnya telah mencapai tingkat yang menantang surga. Lagi pula, tidak ada satupun dari para putra alam yang mudah ditaklukkan. Apakah Lin Yun sudah gila? Dia tidak meringkuk di hadapan 7 orang putra alam. Apakah dia benar-benar bersikeras untuk membunuh putra alam keilahian Nether? Dia pasti sudah gila. Betapa bodohnya dia. 7 putra alam mungkin tercengang. Para penonton menjadi gempar karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yun. Para putra alam mengunci alis mereka bersama karena Lin Yun menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Mereka tidak tahu malu seperti putra alam dewa, jadi mereka tidak ingin mengeroyok Lin Yun. Dengan itu, para putra alam dan penonton terdiam. Bagaimana? Apakah menurut kalian aku memiliki kualifikasi itu? Tanya Lin Yun. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan memecah keheningan, tapi mereka bisa mendengar semangat juangnya saat dia berbicara. Dia tidak berbalik, tapi dia masih memancarkan aura yang kuat. Jelas, dia ingin mengalahkan semua putra alam sendirian. Lin Yun, kami tidak berniat membunuhmu. Kamu hanya perlu melepaskan putra alam keilahian Nether, kata putra alam diagram kekaisaran. Itu benar. Kau sudah keterlaluan, jadi tidak mungkin kami bisa melihatmu membunuhnya. Putra alam keilahian Nether memang salah, tapi dia tidak pantas mati. Dia ingin membunuhmu, tapi bukankah kau masih hidup? Mengapa kau harus mengambil tindakan sejauh ini? Putra alam lain mulai berbicara sambil menunjukkan aura kuat mereka. Meskipun mereka berbicara dengan nada yang benar yang terdengar masuk akal, mereka mengganggu Lin Yun. Bagaimana masuk akal bagi putra alam keilahian bawah untuk membunuhnya, tapi berdosa jika dia melakukan hal yang sama. Putra alam keilahian Nether membentuk majelis pembantaian iblis untuk mempermalukannya, jadi apakah terlalu berlebihan untuk menamparnya beberapa kali? Kegagalan putra alam keilahian bawah untuk membunuhnya membuat kekuatannya semakin melonjak. Jadi, apakah dia seharusnya berterima kasih kepada putra alam keilahian bawah? Betapa menggelikannya itu. Lin Yun tersenyum karena dia sudah tahu bahwa putra alam akan mengatakan sesuatu. Namun, mereka lebih memalukan dari yang dia kira. Ketika putra alam diagram kekaisaran melihat bahwa semangat juang Lin Yun belum lenyap, kemarahan muncul di matanya. Lin Yun, tidak mungkin kami akan bergandengan tangan untuk menggertakmu. Jika tersiar kabar bahwa 7 orang putra alam mengeroyokmu, kami akan menjadi bahan tertawaan. Ingatlah bahwa kami hanya mengungkapkan niat baik kami padamu. Bukan berarti kami benar-benar takut padamu. Enyahlah. Lin Yun menyela. Apa katamu? Tanya putra alam diagram kekaisaran dengan niat membunuh di matanya. Kamu mulai menggangguku. Lin Yun berbalik dan niat pedang langitnya membumbung tinggi ke langit. Aura pedang tak terbatas turun dari langit bersama dengan energi petir yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Wajah putra alam diagram kekaisaran berubah karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan menyerang dengan begitu tegas dan melayangkan pukulan ke arahnya. Siapa sangka Lin Yun punya nyali untuk meninju putra alam diagram kekaisaran. Ketika kedua pukulan itu bertabrakan, lengan baju putra alam diagram kekaisaran hancur dan dia dipaksa berlutut. Pada saat ini,
Lin Yun tampak seperti dewa saat dia dibungkus dengan aura pembunuhan yang deras. Keputusannya yang berani untuk menyerang membuat orang banyak tercengang. Semua orang tahu bahwa Lin Yun benar-benar ingin mengambil nyawa putra alam diagram kekaisaran. Tiba-tiba, baju besi perang emas muncul di tubuh putra alam diagram kekaisaran. Jika bukan karena baju besi ini, dia pasti sudah kehilangan nyawanya karena serangan Lin Yun. Adapun Lin Yun, dia diselimuti oleh aura pedang naga biru. Hentikan. Para putra alam lain melepaskan hawa suci mereka dan menyerbu ke arah Lin Yun. Haha, Lin Yun, kamu benar-benar ingin bertengkar denganku. Putra alam diagram kekaisaran mencibir. Dia hanya berdiri karena dia berpikir bahwa dia memiliki hubungan dengan Lin Yun. Tapi karena Lin Yun tidak ingin ada muka, dia akan membunuh Lin Yun. Lin Yun menjawab pertanyaan putra alam diagram kekaisaran dengan tamparan keras. Itu sangat kuat sehingga air di danau roh musim semi suci meledak 100 kaki ke udara. Tamparan itu juga membuat putra alam diagram kekaisaran memuntahkan darah saat dia jatuh berlutut. Tamparan itu bahkan lebih brutal daripada tamparan ke wajah putra alam dewa. Bagaimanapun, itu membuat putra alam diagram kekaisaran terbang lebih dari 1000 meter jauhnya. Lin Yun mengabaikan semua orang yang menerjang ke arahnya saat dia menginjakkan kakinya di tanah. Dengan merentangkan kedua tangannya, dia mengejar putra alam diagram kekaisaran seperti seekor gagak emas di udara. Cahaya dingin melintas di pupil mata putra alam bulu kekaisaran karena Lin Yun dengan mudah membebaskan diri dari roh suci yang menyelimuti dirinya. Meskipun terlihat biasa saja, Lin Yun melakukan hal yang luar biasa. Lin Yun, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Putra alam diagram kekaisaran menstabilkan dirinya saat dia menggertakkan giginya. Lin Yun tahu bahwa putra alam diagram kekaisaran ingin mengulur-ulur waktu. Namun, tidak mungkin Lin Yun akan tertipu. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan dan menghadapi 6 orang putra alam lainnya jika dia punya pilihan. Sebenarnya, ada yang ingin kukatakan padamu, kata Lin Yun. Dia mendekat dan dengan setiap langkahnya, sekuntum bunga ziyuan mekar di bawahnya. Lanjutkan, cibir putra alam diagram kekaisaran dengan dingin. Aku membencimu sejak pertama kali aku melihatmu. Tamparan barusan terasa sangat memuaskan. Lin Yun tersenyum saat dia berdiri di hadapan putra alam diagram kekaisaran. Kamu sedang mendekati kematian. Tatapan putra alam diagram kekaisaran menjadi tajam saat tahta emas muncul di bawahnya. Itu adalah roh sucinya, tahta kaisar. Enyahlah. Pohon langit biru dengan bunga ziyuan tiba-tiba muncul di belakang Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun telah mendorong niat pedang langitnya hingga batasnya. Berbagai fenomena muncul saat dia menekan roh suci putra alam diagram kekaisaran. Dengan lambaian tangannya, pedang pemakaman bunga terbang ke dalam genggaman Lin Yun. Kemudian, dia merobek roh suci putra alam diagram kekaisaran sebelum memanifestasikan teratai. Teratai biru. Retakan menyebar ke seluruh baju besi putra alam diagram kekaisaran sementara darah menetes di mana-mana. Pada saat yang sama, serangkaian suara gemuruh terdengar sementara telapak tangan Lin Yun mengulurkan tangan ke arah putra alam diagram kekaisaran. Wajah putra alam diagram kekaisaran berubah karena Lin Yun terlalu menakutkan. Armor Dao miliknya adalah kartu trufnya, tapi dihancurkan hanya dengan satu serangan dari Lin Yun. Untungnya, dia memiliki roh sucinya atau kalau tidak, dia pasti sudah mati. Wajah putra alam diagram kekaisaran berubah menjadi menyeramkan karena dia tahu bahwa Lin Yun sedang mengincarnya. Lin Yun, apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingat ada dendam di antara kita. Putra alam diagram kekaisaran meraung dengan setengah dari pipinya sekarang bengkak. Aku ingin hidupmu. Tatapan Lin Yun berubah menjadi dingin karena putra alam diagram kekaisaran adalah orang yang ikut campur sebelumnya, menyebabkan ketujuh putra alam mengambil sikap. Ketika fenomena terakhir dari 3 pemisah surgawi bermekaran, pedang Lin Yun bersenandung di atmosfer. Wajah putra alam diagram kekaisaran memerah karena dia tidak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Pada saat ini, sepertinya putra alam diagram kekaisaran yang dulunya sombong sedang ditegur oleh seorang dewa. Melihat Lin Yun berjalan mendekat, putra alam diagram kekaisaran mulai panik. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa roh sucinya hampir runtuh di bawah aura pedang Lin Yun. Lin Yun, hentikan. Keenam putra alam lainnya mulai panik karena mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka membiarkan Lin Yun membunuh putra alam diagram kekaisaran. Bab 1073 Jangan ragu-ragu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Lin Yun secara praktis mendominasi putra alam diagram kekaisaran dalam sepersekian detik dengan ayunan pedangnya.
Meskipun para putra alam mengeluarkan roh suci mereka untuk menghadapi Lin Yun, tekanannya tidak cukup. Bagi para penonton, itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk melihat banyak roh suci sekaligus. Namun, melihat putra alam diagram kekaisaran dalam keadaan putus asa memberikan tekanan besar pada putra alam. Mereka mengendalikan roh suci mereka sebaik mungkin dan dengan cepat membentuk segel untuk menghadapi Lin Yun. Saat mereka mendekati Lin Yun, tekanan dari roh suci mereka telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mampu membuat fenomena serangan Lin Yun mulai retak. Mengejutkan bahwa niat pedang Lin Yun berhasil menahan serangan banyak roh suci. Aku benar-benar terkejut bahwa semua orang membela kita meskipun kita tidak memiliki hubungan yang baik, kata putra alam naga yang mendalam. Menolong kami. Kau terlalu memikirkan banyak hal. Jika mereka benar-benar ingin membantu kita, mereka pasti sudah turun tangan saat aku ditampar. Mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan Lin Yun. Lagi pula, hadiah menjadi juara adalah buah suci 9 daun. Mereka tidak bisa membiarkan Lin Yun mengambil semuanya dengan mudah, dengus putra alam dewata. Lenganmu, kata putra alam Trigram Elysium sambil berjalan mendekat dengan lengan yang terputus. Wajah putra alam keilahian bawah berubah dengan kemarahan yang berkobar di pupil matanya. Dia menjawab, si dungu itu benar-benar kejam. Saya hanya bisa mencoba dan menyambungkannya kembali sekali saat kita berada di alam Kunlun. Putra alam lain sedang merencanakan sesuatu. Biar saya beritahu kalian sebuah rahasia. Keduanya bergerak menuju putra alam keilahian bawah, dan wajah mereka berubah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan putra alam keilahian bawah. Bukankah ada batasan di dasar danau? Putra alam naga yang mendalam berbisik. Hehe, jadi bagaimana jika ada batasan? Lin Yun ditakdirkan untuk mati. Lin Yun, kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Tatapan putra alam keilahian Nether berubah menjadi dingin saat dia memasuki danau roh musim semi suci dengan Trigram Elysium dan putra alam naga mendalam. Mereka berhasil menyelinap pergi sementara semua orang memperhatikan Lin Yun. Lin Yun, kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Jika kamu mengayunkan pedangmu, aura pedangmu akan habis setengahnya. Kemudian, roh-roh suci akan bisa membunuhmu. Tidak perlu kita mengambil langkah sejauh ini, kata putra alam diagram kekaisaran dengan rasa takut terpancar dari kedua bola matanya. Dia menggunakan rasa takutnya untuk menyembunyikan tindakannya sementara dia menuangkan vitalitasnya ke singgasana di belakangnya. Tapi meski begitu, dia gemetar. Lin Yun, menyerahlah sekarang dan kami bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, raung salah satu putra alam. Lin Yun, kau dengar itu? Menyerahlah. Kami tidak berniat menjadikanmu musuh selama kau bersedia melepaskan putra alam dewa ketuhanan, ujar putra alam diagram kekaisaran dengan lebih percaya diri di wajahnya. Roh suci putra alam memberi dia keyakinan bahwa dia akan keluar hidup-hidup. Jadi dia mulai merencanakan cara untuk membuat Lin Yun merasa menyesal. Bagaimana mungkin dia membiarkan seekor semut bertindak dengan kesombongan seperti itu di hadapannya? Semua orang di Danau Suci-Suci gugup dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap Lin Yun, menunggunya membuat keputusan. Mereka semua tahu bahwa Lin Yun tidak berada dalam situasi yang baik dengan pendekatan 6 putra alam. Ditambah lagi, dia masih harus menghadapi putra alam diagram kekaisaran. Jika dia bersedia mundur selangkah sekarang, dia masih akan menarik di mata sekte-sekte yang kuat. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda masih ingin mengungkapkan apa yang disebut niat baik Anda kepada saya bahkan sekarang? Bukan kamu yang membuat keputusan, tapi aku. Dan aku menginginkan hidupmu. Bertentangan dengan harapan semua orang, Lin Yun meludahi wajah putra alam diagram kekaisaran. Putra alam diagram kekaisaran memprovokasi dia berkali-kali. Dalam arti tertentu, putra alam diagram kekaisaran bahkan lebih menyebalkan daripada putra alam dewa-dewa, jadi bagaimana dia bisa melepaskan putra alam diagram kekaisaran? Ketika putra alam diagram kekaisaran, yang masih mencoba membujuk Lin Yun, menyadari niat pedang Lin Yun yang meningkat, wajahnya menjadi gelap. Dengan raungan, dia berinisiatif untuk melancarkan serangan dan berteriak, kau ingin membunuhku? Baiklah kamu bisa mati duluan. Dengan senyum menyeramkan, putra alam diagram kekaisaran menyerbu ke arah Lin Yun. Melemparkan pukulan, sosok agung yang mengenakan mahkota turun dari langit di belakang putra alam diagram kekaisaran. Serangannya begitu kuat sehingga kerumunan orang mulai berseru. Namun, Lin Yun hanya mengeksekusi serangan Solaris Lunar untuk menghadapi putra alam diagram kekaisaran. Praktis dalam sepersekian detik, 9 naga yang menyelimuti putra alam diagram kekaisaran hancur bersama dengan tahta.
Saat aura pedang yang menakutkan itu jatuh, roh suci dan baju besi putra alam diagram kekaisaran hancur berkeping-keping. Kemudian, pecahan-pecahan itu menembus dadanya. Pada saat ini, dia memuntahkan darah di mana-mana karena dia harus mengeksekusi semua yang dia miliki untuk menggeser pedang pemakaman bunga 2 inci dari hatinya. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Dengan ekspresi menyeramkan, putra alam diagram kekaisaran mencengkeram pedang pemakaman bunga. Saat darah menetes dari telapak tangannya, nafas putra alam diagram kekaisaran menjadi berat. Lin Yun, lepaskan aku. Kau masih punya kesempatan. Jika tidak, tidak mungkin kau bisa melawan semua roh suci itu. Bahkan jika kau berhasil membunuhku, kau tidak akan bisa melarikan diri. Saat Lin Yun melihat darah putra alam diagram kekaisaran yang menetes dari pedang, dia mengunci alisnya. Ketika putra alam diagram kekaisaran melihat ini, dia segera bersukacita. Kamu ragu-ragu. Tidak perlu ragu. Biarkan aku pergi dan aku berjanji bahwa. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yun mulai menuangkan energi asalnya ke pedangnya. Kemudian, dia mencabutnya sambil secara bersamaan meninggalkan garis merah di leher putra alam diagram kekaisaran. Setelah itu, vitalitas putra alam diagram kekaisaran mulai menghilang sementara dia dengan cepat mencengkeram tenggorokannya. Dia menatap Lin Yun dengan kebingungan dan keengganan. Aku tidak ragu-ragu. Aku hanya tidak percaya bahwa kamu mengotori pedangku dengan tanganmu, kata Lin Yun. Kamu, putra alam diagram kekaisaran tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tapi tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju, lehernya meledak dan kepalanya terlempar. Begitu saja, mayat putra alam diagram kekaisaran tanpa kepala jatuh ke tanah. Sejak saat ini dan seterusnya, putra alam diagram kekaisaran tidak lagi ada. Kerumunan orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Putra alam yang dulunya tak terkalahkan tidak lagi tak terkalahkan dengan kematian putra alam pertama. Putra alam dulunya dikenal sebagai makhluk terlarang yang tidak bisa diprovokasi. Ini adalah pertama kalinya seorang putra alam meninggal di jalan surgawi. Detik berikutnya, Lin Yun menemukan dirinya dalam situasi yang diramalkan oleh putra alam diagram kekaisaran. Setelah Lin Yun melepaskan serangannya, putra alam yang lain menghantamnya dengan keras dengan roh suci mereka. Semuanya berlangsung dengan cepat, jadi Lin Yun tidak punya waktu untuk mengeluarkan hawa sucinya atau melepaskan serangan balik. Pada akhirnya, niat pedangnya ditekan oleh para putra alam. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memanggil armor suci naga birunya sebagai tulang sejati naga biru sementara dadanya mulai mekar dengan cerah. 18 tanda naga ungu keemasan mulai muncul di permukaan tubuhnya. Ketika roh-roh suci menyerbu, mereka langsung menghancurkan 18 naga di sekitar Lin Yun dan baju besinya hancur. Selain itu, aura pedang naga biru miliknya juga hancur saat dia kehilangan energi asal untuk melindungi dirinya sendiri. Serangan gabungan dari para putra alam bahkan menyebabkan danau suci-suci mulai bergetar hebat. Begitu banyak orang di sekitarnya juga terjebak dalam serangan itu. Apakah sudah berakhir? Semua orang tercengang saat mereka melihat pemandangan ini. Kemudian lagi, mereka telah meramalkan hal seperti ini akan terjadi setelah Lin Yun menantang putra alam. Meskipun Lin Yun berhasil menekan putra alam diagram kekaisaran, dia hanya berurusan dengan 1 dari 10 putra alam. Ketika semuanya sudah tenang, Lin Yun penuh dengan luka-luka. Selain itu, pedangnya tidak terlihat. Adapun putra alam, mereka terengah-engah. Secara logika, Lin Yun seharusnya sudah mati karena serangan mereka. Namun, entah bagaimana Lin Yun berhasil selamat dari cobaan itu. Dia tidak mati. Meskipun Lin Yun penuh dengan luka dan sangat lemah, dia masih hidup. Tepat pada saat ini, putra alam bulu kekaisaran tiba di atas Lin Yun dan melihat ke bawah. Bunga pemakaman, izinkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Putra alam bulu kekaisaran kemudian mengulurkan tangan, meraih Lin Yun dan menusuk dada yang terakhir. Seketika, putra alam bulu kekaisaran memegang tulang di tangannya. Tulang itu diselimuti badai petir dengan sebuah rune ilahi terukir di atasnya. Dia benar-benar telah menggali tulang sejati naga biru Lin Yun. Itu adalah pemandangan menakutkan yang membuat semua orang menggigil. Bab 1074 Kematian. Tulang itu berlumuran darah dan memancarkan aura naga yang sangat besar. Itu sangat terang sehingga membuat sekelilingnya bersinar. Tidak ada yang pernah melihat tulang sejati naga biru sebelumnya, tapi mereka langsung mengenalinya saat mereka melihatnya di tangan putra alam bulu kekaisaran. Pada saat ini, mereka tahu bahwa putra alam yang misterius tidak bisa diremehkan, terutama ketika dia adalah orang yang secara paksa merebut buah darah ilahi. Tidak banyak orang yang melihatnya menyerang, tapi itu mengejutkan setiap kali seseorang melihatnya.
Seperti saat ini ketika dia langsung mencabut tulang sejati naga biru milik Lin Yun. Meskipun Lin Yun sudah terluka oleh para putra alam, masih sulit dipercaya bahwa putra alam bulu kekaisaran mengekstraksi tulang sejati naga biru Lin Yun dengan begitu cepat. Ada desas-desus bahwa Lin Yun sudah menyatu dengan tulang sejati naga biru miliknya, yang berarti tidak mudah untuk dicuri. Bagaimanapun juga, Lin Yun pasti akan membalas selama dia masih memiliki nafas yang tersisa. Tapi putra alam bulu kekaisaran tidak hanya menggali tulang sejati naga biru Lin Yun, dia membuat Lin Yun tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan bahwa energi asal dan niat pedangnya sedang dibatasi. Bagaimana itu mungkin? Pihak Luo Chen adalah yang paling terkejut saat ini. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan roh iblis terluka parah ketika mencoba mengambil tulang sejati naga biru Lin Yun di Istana Naga Biru. Jika roh iblis itu saja gagal, bagaimana mungkin putra alam bulu kekaisaran bisa berhasil? Semua orang dipenuhi dengan keraguan karena tidak ada yang benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh putra alam bulu kekaisaran. Bahkan, mereka bahkan tidak melihat saat putra alam bulu kekaisaran muncul di depan Lin Yun. Tapi terlepas dari keraguan mereka, putra alam bulu kekaisaran berdiri dengan tulang sejati naga biru di tangannya. Mata dari 5 putra alam lainnya berkedip saat mereka menatap putra alam bulu kekaisaran dengan tatapan yang rumit. Mereka adalah orang-orang yang terluka parah, tapi tulang sejati naga biru pergi ke putra alam bulu kekaisaran. Secara alami, tidak satu pun dari mereka yang senang. Namun, mereka menghabiskan terlalu banyak energi untuk melakukan sesuatu. Kemudian lagi, bahkan jika mereka dalam kondisi prima, beberapa dari mereka tidak akan berani bersaing dengan putra alam bulu kekaisaran. Putra alam bulu kekaisaran sangat misterius di antara 10 alam perang, dan tidak ada yang benar-benar bisa melihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres. Tiba-tiba, putra alam memandang putra alam bulu kekaisaran dengan kebingungan. Ada sesuatu yang aneh tentang putra alam bulu kekaisaran yang mendapatkan tulang sejati naga biru. Tepat ketika semua orang merasa tidak yakin, putra alam bulu kekaisaran tiba-tiba bergerak. Tulang sejati naga biru melepaskan serangkaian auman naga sementara awan petir bergemuruh di langit. Aura kuno juga mulai bocor keluar saat rune yang dalam mulai muncul. Rune ilahi. Astaga, itu benar-benar sebuah rune ilahi. Putra alam bulu kekaisaran menderita serangan balik karena tulang sejati naga biru belum tunduk padanya. Itu adalah rune ilahi yang lengkap. Ada kemungkinan besar kalau tulang ini berasal dari Raja Naga Biru. Diskusi pecah saat semua orang melihat ke arah tulang sejati naga biru. Tidak ada yang yakin apakah putra alam bulu kekaisaran akan berhasil atau jika dia akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Sementara perhatian semua orang tertuju pada putra alam bulu kekaisaran, tubuh Lin Yun tiba-tiba jatuh ke dalam danau. Apakah dia sudah mati? Dia sudah terluka parah. Karena dia kehilangan tulang sejati naga biru, tidak mungkin dia masih bisa hidup. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan lumpuh. Tapi itu mengesankan bahwa dia menyeret putra alam diagram kekaisaran ke bawah bersamanya dan melumpuhkan lengan putra alam keilahian Nether. Dengan pembatasan di danau, tidak akan ada pemakaman bunga Lin Yun lagi. Para putra alam melirik beberapa kali pada Lin Yun sebelum mereka mengalihkan perhatian mereka. Kakak Yun. Yue Weiwei berteriak ketika dia melihat pemandangan ini dari punggung Lil Red. Tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju danau suci dengan amarah di pupil matanya. Karena Lin Yun telah meninggal, semua orang harus mati. Beraninya kau. Tapi saat dia bergerak, cermin jalan surgawi di langit berbintang membatasi gerakannya. Semua tetua dari sekte menatapnya dengan dingin. Nona, karena kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir, kamu tidak diizinkan untuk ikut campur. Jika tidak, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tetua Sekte Suantian Jin Jue berkata dengan dingin sambil menatap Yue Weiwei. Dasar bajingan tua. Yue Weiwei mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan di bawah batasan cermin jalan surgawi. Ketika rune ilahi dan aura naga di tulang sejati naga biru terkompresi dan meledak, itu melepaskan lingkaran cahaya emas yang membuat 5 putra alam terbang menjauh. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka berlima memuntahkan darah. Kemudian, mereka melihat ke arah tulang sejati naga biru dengan ketakutan baru. Aku beruntung dia hanya membuka satu segel atau kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Mata putra alam bulu kekaisaran dipenuhi dengan ketakutan karena dia tahu betapa gegabahnya mencuri tulang sejati naga biru milik Lin Yun. Merasakan tatapan dari putra alam lain, putra alam bulu kekaisaran berkata,
Aku pasti tidak akan mengambil ini untuk diriku sendiri karena kalian semua telah berkontribusi. Jika ada yang berhasil menjadi juara di pertarungan terakhir, aku akan memberikan tulang sejati naga biru. Kemudian lagi, jika saya bisa menjadi juara, saya akan memberikan item dengan nilai yang sama. Bagaimana menurut kalian? Meskipun beberapa putra alam tidak senang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat tidak ada yang keberatan, putra alam bulu kekaisaran melanjutkan, kalian telah menghabiskan banyak energi dan aku juga terluka. Bagaimana kalau kita mulai pertarungan terakhir 1 jam lagi? Setuju. Itu akan menjadi yang terbaik. Para putra alam lainnya dengan senang hati menuruti saran itu. Bagaimanapun juga, mereka telah menghabiskan banyak sekali vitalitas mereka, belum lagi mereka juga dikejutkan oleh ledakan tulang sejati naga biru. Setelah semua orang setuju, putra alam bulu kekaisaran memuntahkan seteguk darah sementara wajahnya menjadi pucat. Semua orang menyadari bahwa putra alam bulu kekaisaran terluka parah, lebih terluka daripada orang lain. Putra alam menyadari bahwa mereka telah ditipu. Semua orang mulai bersekongkol saat mereka melihat ke arah putra alam bulu kekaisaran. Namun, putra alam bulu kekaisaran hanya duduk dan tersenyum, ayo bertarung 1 jam dari sekarang. Sebagai putra alam, kita secara alami harus menepati janji kita. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Dia mulai menarik cairan bunga suci dari atmosfer ke dalam tubuh ini. Meskipun putra alam lain menyadari bahwa mereka ditipu oleh putra alam bulu kekaisaran, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka duduk dan mulai pulih juga. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka segera mulai melahap cairan bunga suci. Begitu saja, pertarungan sengit tadi menjadi tenang, sementara semua orang mulai memperebutkan cairan bunga suci. Tetapi, semua orang tahu, bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Para putra alam ditakdirkan untuk menjadi pesaing utama untuk cairan bunga suci. Bagaimanapun juga, wilayah mereka memiliki cairan bunga suci yang paling banyak. Secara alami, tidak ada yang mencoba mencuri dari putra alam. Bagaimanapun juga, mereka masih memikirkan pertarungan dengan Lin Yun. Ketika Lin Yun jatuh ke dalam danau, pikirannya mulai kabur saat dia merasakan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Dia mengandalkan tulang sejati naga biru untuk memanggil armor suci naga biru untuk bertahan dari serangan 5 roh suci. Namun, dia masih terluka parah. Jadi ketika putra alam bulu kekaisaran mendatanginya, niat pedangnya tidak dapat merespons tepat waktu. Hal itu mengakibatkan tulang sejati naga biru diambil. Putra alam bulu kekaisaran terlalu cepat, yang membuat Lin Yun lengah. Dan sekarang, Lin Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menerima kenyataan bahwa tulang sejati naga biru miliknya dicuri untuk saat ini. Namun, semangat juangnya tetap hidup seperti biasanya. Terlepas dari semangat juangnya, Lin Yun masih kehilangan kesadaran. Bagaimanapun, dia terluka parah. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia merasakan kematian karena pikirannya memudar atau jika dia hanya tidak memiliki energi untuk mengumpulkan pikirannya. Huff. Dengan adanya permaisuri ini, kau tidak akan mati dengan mudah. Tepat ketika kesadaran Lin Yun akan memudar, sebuah suara feminin yang kuno dan mendominasi terdengar di benaknya. Itu adalah suara yang tidak dikenal, tapi di saat yang sama, suara itu terasa akrab. Bab 1075 Kanon Pedang Pemusnah Dunia Naga Phoenix. Lin Yun berada di ruang yang kabur antara kenyataan dan ilusi. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa luka di dadanya yang ditinggalkan oleh putra alam bulu kekaisaran telah menghilang. Di mana saya? Bukankah aku seharusnya berada di dasar danau? Dia mendengar sebuah suara sebelum kesadarannya benar-benar memudar dan ketika dia membuka kembali matanya, dia ada di sini. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebatang pohon di kejauhan yang dihiasi dengan banyak bunga ziyuan. Itu adalah familiar yang membantu Lin Yun menyadari bahwa dia berada di alam bawah sadarnya. Ketika roh iblis mencoba mengambil alih tubuhnya, dia juga dipaksa masuk ke ruang ini. Lin Yun melihat sekeliling, tapi burung Phoenix S tidak terlihat. Dia masih ingat saat pertama kali dia melihat burung Phoenix S dan keterkejutan yang luar biasa yang dibawanya. Itu bahkan mengejutkan roh iblis itu dan menghancurkannya hanya dengan sekali pandang. Jika bukan karena burung Phoenix S, tubuhnya mungkin sudah diambil alih oleh roh iblis. Senior, apakah itu kamu? Lin Yun bertanya setelah melihat sekeliling. Huff, jika bukan aku, bagaimana lagi kamu bisa sampai di sini? Suara feminin yang familiar terdengar di dalam ruangan, menyebabkan Lin Yun menoleh.
Dia bisa melihat bola cahaya dan bagian belakang sosok itu yang memancarkan aura menakutkan dan kuno. Senior. Suara Lin Yun bergetar. Manusia, kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Tanya sosok itu. Kata-kata itu membuat Lin Yun mengunci alisnya saat dia menjawab, aku bahkan tidak berlutut ke surga. Langit dan bumi apa? Langit dan bumi bahkan belum ada saat aku lahir. Aku baru saja terbangun dan aku membutuhkan seorang pelayan. Kata sosok itu dengan jijik. Lin Yun terkejut mendengarnya. Dari mana asal-muasal burung Phoenix S ini? Apakah itu benar-benar ada sebelum langit dan bumi diciptakan? Saya berusia 18 tahun, 1 tahun untuk setiap era. Saya lahir sebelum langit dan bumi, dan saya tidak akan mati bahkan jika langit dan bumi dihancurkan. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barens, 36 surga, dan 72 bumi. Jadi kenapa kau tidak berlutut? Di zaman kuno, bahkan para dewa dan iblis pun tidak berani menatapku secara langsung. Lin Yun bahkan lebih terkejut ketika mendengar itu. Phoenix S telah melepaskan diri dari pengekangan zaman dan bahkan lebih kuno dari legenda. Tetapi ketika Lin Yun melihat penampilan aslinya, dia terkejut. Dia adalah seorang gadis kecil yang menggemaskan yang berusaha sebaik mungkin untuk terlihat dingin dan meremehkan. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Apa kau pikir aku tidak akan menghancurkanmu hanya dengan satu jari? Gadis kecil itu meletakkan tangannya di pinggangnya, tapi Lin Yun tidak bisa merasakan permusuhan yang datang darinya. Sebaliknya, dia mengeluarkan aura yang lemah. Lin Yun berjalan ke depan saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Melihat ini, gadis kecil itu berbicara dengan dingin, jika kamu mengambil langkah lagi, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Jangan mencoba memaksanya. Bahkan naga dewa pun akan takut saat aku marah. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Yun mengangkatnya dari tanah. ARGGGGH. Turunkan aku atau aku akan benar-benar menjadi sangat marah. Gadis kecil itu mulai melambaikan tangannya dan menatap Lin Yun, turunkan aku dengan cepat. Aku adalah klan Phoenix Ilahi. Terlepas dari protesnya, Lin Yun tidak mendengarkan. Kau adalah 4 laut, 8 jurang, 36 surga, dan 72 permaisuri pembantai surgawi tertinggi di bumi, kan? Mendengar itu, gadis kecil itu memasang ekspresi bangga dan berkata, karena kamu tahu namaku, kenapa kamu tidak menurunkanku? Aku tidak suka diangkat. Jadi permaisuri pembantaian surgawi tertinggi kita telah diangkat di masa lalu. Lin Yun tersenyum mendengar bualan gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu mendengar itu, wajahnya memerah, tete tutu itu dari pelayanku di masa lalu. Nona, bicaralah dengan baik, kata Lin Yun setelah menamparkan pantatnya dengan lembut. Apa kau berani menamparkan pantat permaisuri ini? Aku adalah 4 lautan, 8 tonggak dari klan Phoenix Ilahi. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, Lin Yun memberikan tamparan lagi. Aku dilahirkan sebelum langit dan bumi. Pak, permaisuri ini. Pak. Isak tangis. Aku Sowi. Turunkan aku, jangan pukul pantatku lagi. Lin Yun hanya menurunkannya setelah dia tahu bahwa dia salah. Tapi setelah dia melepaskan diri dari cakar iblis itu, dia segera kembali ke dirinya yang sombong dan mencibirkan bibirnya. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Lin Yun bertanya. Sudah ku bilang. Aku lahir sebelum langit dan bumi, dan aku tidak akan mati bahkan jika langit dan bumi dihancurkan. Aku adalah 4 laut, 8 barak, 36 surga, dan 72 permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix Ilahi. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Pada awalnya, Lin Yun tidak mempercayainya tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Dia mungkin adalah burung Phoenix S nilai yang dia lihat sebelumnya. Sepertinya dia adalah varian dari klan Phoenix S dan ditangkap oleh Master Pedang Ziyuan di masa lalu. Artinya, dia adalah penghubung antara Sutra Pedang Ziyuan dan kotak pedang yang dibawanya. Selain itu, dia tampak lemah meskipun memadamkan roh iblis hanya dengan sekilas pandang. Sepertinya dia memiliki bakat bawaan khusus. Namamu terlalu panjang. Aku akan memanggilmu Lil Purple mulai sekarang, kata Lin Yun. Tidak mungkin. Itu nama yang mengerikan. Tidak mungkin permaisuri ini menggunakan nama itu, kata gadis kecil itu dengan jijik. Lalu bagaimana dengan Bu? Karena kau sangat suka membual, jawab Lin Yun. Wajah gadis kecil itu memerah saat mendengar itu dan berkata, menurutku Lil Purple terdengar lebih baik. Lin Yun tersenyum sambil bertanya, Lil Purple, aku ada di dasar danau sekarang, kan?
Berapa lama aku bisa bertahan hidup? Sekitar 1 jam. Kamu terlalu lemah. Seseorang seperti putra alam bulu kekaisaran bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawan saya di masa lalu, kata Lil Purple dengan wajahnya yang dipenuhi dengan penghinaan. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi keluar dan membunuhnya? Lin Yun menjawab. Bagaimana mungkin aku bisa menurunkan diriku ke levelnya? Kata Lil Purple. Meskipun sudah lama sejak mereka berinteraksi satu sama lain, Lin Yun tahu bahwa itu karena dia dalam keadaan lemah sekarang. Dia mungkin kuat di masa lalu, tapi Lin Yun masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Berpikir tentang tulang sejati naga biru yang diambil darinya, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Bagaimana putra alam bulu kekaisaran berhasil mengambil tulang sejati naga biru dariku saat ada rune ilahi di atasnya? Mendengar itu, Lil Purple memasang ekspresi bangga dan tersenyum. Tidak ada yang tidak diketahui oleh permaisuri ini. Bicaralah, kata Lin Yun. Apakah dia akan mati jika dia tidak membual sebanyak ini? Itu karena dia juga memiliki tanda dewa yang lengkap di dalam hatinya dengan asal-usul yang tidak lebih lemah dari tulang sejati naga biru milikmu, kata Lil Purple. Aku mengerti. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam, kata Lin Yun dengan matanya berkilat. Sepertinya tidak semua putra alam adalah orang bodoh seperti Nether Divinity dan putra alam diagram kekaisaran. Oh, mengapa kain yang diberikan Raja Naga Biru tidak aktif? Aku jelas menghadapi situasi hidup dan mati. Lin Yun tidak tahu mengapa kain itu tidak muncul saat dia dalam bahaya. Raja Naga Biru itu masih memiliki beberapa kemampuan. Tapi apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan? Kain itu untukmu untuk menghadapi para kakek tua itu. Itu mungkin akan aktif ketika kau menghadapi lawan dua alam di atasmu. Jika kau melawan mereka yang berada di generasi yang sama, itu tidak akan muncul meskipun kau terbunuh, jawab Lil Purple. Kata-katanya masuk akal bagi Lin Yun. Jika dia dibunuh oleh seseorang dari generasi yang sama, maka itu mungkin karena dia terlalu lemah dan tidak layak untuk investasi Raja Naga Biru. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang setelah tulang sejati naga biru diambil. Jadi begitu vitalitasnya benar-benar hilang, dia akan mati. Yue Weiwei dan Lil Red pasti merasa cemas. Jadi tidak ada solusi untuk situasi ini, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Kamu tidak akan mati denganku di dekatmu, jawabnya. Apakah kamu punya solusi? Tanyanya. Aku tidak ingin mati bahkan jika kamu menginginkannya. Lil Purple menatap Lin Yun dengan jijik sebelum dia melanjutkan, aku mengaktifkan seni naga suci Azuremu sebelum kau pingsan, jadi kau bisa pulih dalam 1 jam. Tapi sekarang setelah kau kehilangan tulang sejati naga biru, tidak mungkin kau bisa mengalahkan putra alam bulu kekaisaran. Jika kau mempraktekkan sutra pedang Ziyuan yang kutinggalkan, kau tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Kaulah yang meninggalkan sutra pedang Ziyuan. Lin Yun bingung. Bukankah itu milik pendekar pedang Ziyuan? Tentu saja. Akulah yang memberikannya pada anak nakal itu saat itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di zaman kuno. Bagaimanapun juga, dia membunuh para dewa saat berada di alam suci. Tapi sutra pedang Ziyuan hanyalah bagian dari kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix, dan hanya memiliki bagian alam jiwa surgawi. Jika kau ingin yang lengkap, kau harus bergantung padaku, kata Lil Purple. Kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Dia sudah tahu bahwa sutra pedang Ziyuan tidak lengkap, tapi dia tidak berpikir bahwa nama aslinya adalah kanvas pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Untungnya, dia membawa gadis kecil ini bersamanya. Pedang suci Ziyuan mungkin mengatur semua ini dengan sengaja. Mungkin ketika dia mencapai tahap ke-16 dalam sutra pedang Ziyuan, burung Phoenix S mungkin bisa meninggalkan ruang bawah sadarnya. Dalam waktu yang singkat ini, Lin Yun memikirkan banyak hal. Pedang naga Phoenix dunia pemusnah dunia secara alami sangat kuat, tapi kau tidak akan melepaskan kekuatan penuhnya tanpa musik. Jika kau bisa menyentuh permukaan kekuatannya, akan mudah bagimu untuk menekan putra alam bulu kekaisaran itu. Paling tidak, pencapaianmu dalam pedang akan meningkat dan kau bahkan mungkin membuat terobosan dalam niat pedangmu jika sutra pedang Ziyuanmu naik ke tingkat yang lebih tinggi, kata Lil Purple. Jadi, apakah kamu ingin belajar? Aku kekurangan seorang pelayan dan bahuku perlu dipijat. Lil Purple menggosok-gosok bahunya sambil berpura-pura sakit. Lin Yun hanya mengangkat kepalanya dan tersenyum, aku bukan pelayan. Ini kebetulan yang lucu, saya kebetulan tidak memiliki anak perempuan. Ketika Lil Purple mendengar itu, dia langsung berkobar karena dia tidak bisa membiarkan martabatnya sebagai permaisuri diprovokasi. Dia menggembungkan pipinya dan meraung, lepaskan aku. Aku paling benci diangkat.
Aku adalah klan Phoenix Ilahi. Lin Yun hanya memukul pantatnya lagi saat dia mengeluarkan omong kosong. Aku dilahirkan sebelum langit dan bumi. Aku benar-benar menjadi sangat marah sekarang. Pak, aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi. Pak, aku Sowi. Turunkan aku. Aku akan mengajarimu. Tidak butuh waktu lama bagi Lil Purple untuk tunduk setelah beberapa pukulan.